Corona makin marak mengekang para siswa, bikin pusing lulusan SMA sederajat yang mau lanjut kuliah. Kalau gitu, ini adalah video istimewa buat kalian sobat pemburu beasiswa. Halo semua, selamat datang di channel Revival of Worship. Bersama aku Ito, kita akan membahas putar beasiswa bareng. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk turn on bell notification supaya kalian dapat mengikuti info-info menarik lainnya. Puji Tuhan, sekarang aku udah diterima jadi seorang mahasiswa di PJJ Ilkom UPH dengan program beasiswa full, jadi 2,5 tahun kuliah dan setengah tahunnya lagi magang. Dan nanti 3 tahun ke depannya aku akan ikatan dinas dengan Berita Satu Media Holding di Lipo Group Jakarta. Nah, mungkin dari sini kalian ada yang mulai bertanya-tanya, gimana sih caranya dapat beasiswa? Sulitkah cari beasiswa itu dan apa aja syaratnya? Oke, semuanya itu akan tercover di video ini. Jadi kalian jangan kemana-mana dan terus pantengin, jangan skip-skip supaya kalian dapat info yang benar-benar clear. Oke, poin pertama, raih nilai setinggi mungkin saat kalian SMA maupun SMK itu atau derajatnya lain, khususnya di semester 1 sampai 5. Kalau bisa dapat ranking itu lebih baik, tapi setidaknya kalian stabil dan itu ya masih tergolong nilai yang tinggi lah, karena itu adalah patokan yang utama saat kalian mendaftar beasiswa. Yang kedua, ikuti event-event dan lomba-lomba banyak mungkin. Nah, kalau kalian ikut lomba itu minimal harus juara 3, karena yang nanti diikutin untuk mendaftar beasiswa itu adalah juara 1, 2, dan 3. Terus event-event itu bisa macam-macam, kalian bisa jadi panitia mungkin, atau kalian ikut lomba-lomba dan misalnya kalian dapat jadi panitia bagian ketua gitu, atau wakil ketua, sekretaris, itu boleh kalian cantumin asalkan ada sertifikatnya, dan itu akan jadi nilai plus buat kalian. Nomor 3, cari dan pelajari beasiswa tujuanmu. Nah, sebenarnya cari beasiswa itu gampang-gampang sulit. Gampangnya karena sekarang kita sudah di era digital, kalian bisa bebas searching kemana aja, itu sudah leluasa gitu loh. Oke, aku akan sebutkan sumber-sumber yang aku gunakan untuk mendapatkan beasiswaku ini. Yang pertama adalah guru BK kalian. Ya, guru BK. Kalau kalian masih belum dapat info mengenai beasiswa dari guru BK, coba kalian tanyain ke guru BK kalian, karena pasti ada 1 atau 2 lah minimal universitas yang kerjasama dengan sekolah kalian. Terus yang kedua adalah website pemburu beasiswa. Nah, untuk websitenya ini sendiri aku akan kasih beberapa yang sudah aku pantau selama aku mencari beasiswaku ini. Yang pertama adalah indbeasiswa.com, terus beasiswakita.com, dan rencanamu.id. Tapi selain itu kalian ya juga boleh searching-searching untuk tambahan informasi. Sumber yang ketiga adalah sosmed. Ya, pasti generasi milenial itu nggak ada yang nggak punya sosmed, khususnya Instagram. Nah, untuk di Instagram itu kalian tinggal search aja beasiswa, pasti akan ada banyak banget akun yang bertebaran di sana mengenai info-info seputar beasiswa. Nah, untuk akunnya sendiri akan aku kasih 2 yang sudah aku follow dan aku pantau selama aku mencari beasiswaku ini. Yang pertama adalah @info_beasiswa dan @indbeasiswa. Setelah kalian nemu beasiswanya, kalian harus lihat yang pertama jurusannya. Jurusannya harus yang kalian minati, jangan sampai enggak, karena kalau kalian cuma sekedar dapat beasiswa aja tapi jurusannya itu enggak sesuai, nanti kalian bisa motong di tengah jalan dan itu malah kalian dikenain penalti, bukannya untung malah rugi. Nah, yang kedua adalah lihat deadline pendaftarannya. Kenapa kok di nomor 2 deadline pendaftaran? Karena deadline pendaftaran itu harus benar-benar kalian cek. Jangan sampai kalian sudah baca semua tetek bengeknya, ternyata sudah deadline, jadi kalian nggak bisa apply untuk daftar beasiswa itu. Kan sayang. Jadi kalian harus lihat dulu deadline-nya itu apakah masih available. Yang ketiga adalah detail beasiswanya. Nah, beasiswa itu kan ada banyak, ada yang cuman tunjangan per semester, ada yang beasiswa full untuk biaya kuliah, jadi kalian nggak bayar sekali untuk biaya kuliahnya itu. Terus ada yang juga full
dengan asramanya, dengan makannya. Nah, itu kalian harus survei dan tentuin benar-benar bahwa beasiswa itu mencakup semua kebutuhan beasiswa yang kalian mau apply. Dan yang terakhir adalah persyaratan pendaftaran. Kalian harus lihat berkas-berkas, formulir, dan sertifikat-sertifikat yang harus kalian siapkan untuk apply beasiswa itu. Setelah itu, kalian harus yang poin nomor 4 ini, belajar, dan latihan soal. Ya, aku tahu ini boring. Sejak SMA maupun SMK sederajat, kalian pasti kerjaannya cuma belajar. Tapi ya memang ada serangkaian tes yang kalian harus jalani kalau kalian apply beasiswa. Contohnya itu kayak tes mata pelajaran, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, terus ada psikotes dan wawancara, interview. Nah, itu kalian harus belajar dan pelajari apa-apa aja yang harus kalian jawab saat wawancaranya, tanyanya gini dan bla bla bla. Nah, itu harus kalian pelajari. Terus poin yang kelima adalah serahin semuanya ke Tuhan. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Juga ada pepatah ora et labora yang dalam bahasa Indonesia itu artinya berdoa dan belajar. Aku pribadi sebelum ada tes-tes, terus sebelum belajar, sebelum apply beasiswa ini, itu selalu berdoa terlebih dahulu, dan sesimpel dengan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus itu cukup, dan itu tidak akan membuat waktu kalian terbuang sia-sia, malahan kalian akan mendapat sesuatu dari itu. So, kesimpulannya akan aku rangkum menjadi 5. Pertama, raih nilai setinggi-tingginya saat kalian sekolah SMA, SMK sederajat, khususnya di semester 1 sampai 5. Kedua, ikuti event dan lomba-lomba sebanyak-banyaknya. Nomor 3, cari dan pelajari beasiswa tujuanmu. Nomor 4, belajar dan terus latihan soal. Dan yang kelima, serahin semuanya ke Tuhan. Yap, that's it guys. Semoga video ini membantu dalam kalian berburu beasiswa tujuan kalian. Semoga beasiswa yang kalian impi-impikan selama ini dapat kalian raih. Amin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen bawah. Dan jangan lupa untuk turn on bell notification supaya kalian nggak kelewatan info-info menarik lainnya. Aku itu dari Revival of Worship. Sampai jumpa di video selanjutnya.